Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa yang berbahagia, pada pertemuan ini kita akan membahas bagaimana Muhammadiyah mampu untuk mempertahankan eksistensinya selama lebih dari 1 abad. Seperti kita ketahui bahwa banyak organisasi lahir, kemudian mengalami kemunduran, tentu dengan berbagai faktor, berbagai sebab yang melatar belakangi kemunduran dari sebuah organisasi. Tetapi di sini Muhammadiyah justru terus berkembang. Hal tersebut tidak hanya karena faktor usia yang panjang, lebih dari 1 abad, tetapi juga karena memiliki fondasi ideologis yang kuat, sekaligus kemampuan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Nah, materi ini akan membahas 4 aspek utama yang menjadi pilar eksistensi Muhammadiyah, yaitu keyakinan, nilai, kemudian budaya organisasi, serta sistem manajemen dan kepemimpinan. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai eksistensi Muhammadiyah sebagai gerakan Islam berkemajuan untuk peradaban bangsa. Jadi Muhammadiyah sebagaimana yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta. Nah, sejak awal berdirinya, Muhammadiyah telah mendefinisikan dirinya sebagai gerakan amar ma'ruf nahi mungkar, termasuk tajdid yang kesemuanya berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang menarik di sini adalah bahwa eksistensi Muhammadiyah selama lebih dari 1 abad itu bukan hanya ditentukan oleh usia organisasi, tetapi karena kemampuannya menjaga identitas ideologis sekaligus beradaptasi terhadap perubahan sosial, politik, ekonomi, kemudian ilmu pengetahuan, dan teknologi. Inilah karakter Muhammadiyah sebagai organisasi yang terus bergerak mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan prinsip dasarnya. Landasan utama eksistensi Muhammadiyah yang pertama adalah bagaimana keyakinan ideologis atau kita sebut sebagai uh, worldview ideologi dari Muhammadiyah. Dalam anggaran dasar Muhammadiyah itu ditegaskan bahwa Muhammadiyah merupakan gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, dan tajdid yang bersumber pada Quran dan Sunnah. Artinya, seluruh aktivitas organisasi ya, itu harus selalu kembali kepada 2 sumber utama tersebut. Prinsip utama keyakinan Muhammadiyah adalah tauhid sebagai fondasi gerakan. Kemudian semangat Islam berkemajuan dan tajdid atau pembaruan. Dengan keyakinan inilah Muhammadiyah memiliki arah perjuangan yang jelas dan tidak mudah terombang-ambing oleh perubahan zaman. Kemudian tauhid juga merupakan dasar seluruh aktivitas Muhammadiyah. Ya, semua amal usaha, baik pendidikan, dakwah, pelayanan, kesehatan, kemudian ekonomi, maupun pelayanan sosial itu dipandang sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Karena itu, Muhammadiyah secara konsisten menolak praktik syirik, ya sebagai misal ya, kemudian tahayul, bid'ah, dan khurafat yang kesemuanya itu bertentangan dengan kemurnian ajaran Islam. Tauhid itu bukan hanya menjadi konsep teologis semata, tetapi menjadi ruh perjuangan yang membimbing setiap kebijakan dan aktivitas organisasi. Pada aspek
Selanjutnya, ya, Muhammadiyah memandang Islam itu sebagai agama yang mendorong kemajuan. Islam tidak hanya berbicara mengenai ibadah ritual semata, tetapi juga uh, mendorong perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, kesehatan, ekonomi, termasuk untuk membangun sebuah peradaban Islam yang utuh. Ya. Karena itulah lahir konsep Islam berkemajuan, yaitu paradigma bahwa ajaran Islam itu harus menghadirkan kemaslahatan bagi umat manusia tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariat. Islam berkemajuan itu berarti setiap muslim harus berpikir maju, bekerja secara nyata, dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Nah, dalam Muhammadiyah, ada satu aspek yang kemudian membedakan dengan organisasi lain, yaitu adalah tajdid. Yang di sini tajdid itu memiliki dua dimensi. Dimensi pertama adalah purifikasi, yaitu memurnikan akidah dan ibadah dari praktik keagamaan yang tidak memiliki dasar syariat. Yang kedua, dimensi dinamisasi, yaitu melakukan pembaruan dalam bidang muamalah, pendidikan, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, hingga tata kelola organisasi. Dengan demikian, tajdid itu bukan hanya memurnikan ajaran Islam, tetapi juga terus melakukan inovasi agar Islam selalu relevan menghadapi tantangan zaman. Nah, eksistensi Muhammadiyah itu juga ditopang oleh nilai-nilai Muhammadiyah yang harus dimiliki oleh setiap kader. Ya, setidaknya ada 6 nilai yang perlu dimiliki oleh seorang kader Muhammadiyah. Pertama adalah nilai keikhlasan, ya, yaitu bekerja semata-mata karena Allah. Dan ini adalah fondasi pengabdian kader Muhammadiyah yang paling utama. Yang kedua adalah aspek amanah, yaitu setiap jabatan dipandang sebagai tanggung jawab moral. Ketiga, ada aspek profesionalisme, yaitu bekerja berdasarkan kompetensi, sistem, dan akuntabilitas. Keempat, aspek tajdid yang mewajibkan setiap kader harus berinovasi tanpa meninggalkan prinsip syariat. Ya. Dan pembaruan ini harus mengakomodir dan menggandeng dan berkolaborasi dengan stakeholder yang memiliki kompetensi, sehingga inovasi yang kemudian dimunculkan ini bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Kelima, ada aspek moderasi atau wasatiyah, yaitu bersikap terbuka, toleran, dan berkemajuan. Dan yang terakhir adalah aspek kemandirian, yaitu membangun kekuatan umat melalui pendidikan, kesehatan, zakat, wakaf, termasuk filantropi. Nah, nilai inilah yang bentuk karakter kader Muhammadiyah yang diharapkan mampu menjadi pioner, mampu menjadi uh, pendobrak dari kemudahan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya kita akan bahas mengenai budaya organisasi Muhammadiyah. Ya, budaya organisasi Muhammadiyah itu dibangun di atas 5 aspek utama. Yang pertama adalah budaya tauhid. Ya, seluruh aktivitas dirancang dan diarahkan untuk mencari ridha Allah. Kedua adalah budaya ibadah, yaitu bekerja di padang sebagai bagian dari ibadah. Ya, ketiga adalah budaya akhlak yang menekankan aspek kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan ukhuwah Islamiyah. Aspek keempat itu adalah budaya ilmu yang menjadikan Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan ilmu melalui ribuan sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, dan lembaga penelitian. Kelima adalah budaya amal saleh yang berorientasi pada karya nyata
yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Selain itu, Muhammadiyah juga berkembang karena memiliki sistem manajemen yang sangat jelas, ya. Dan sistem ini kemudian dijalankan melalui anggaran dasar, anggaran rumah tangga, pedoman organisasi, pedoman amal usaha, sistem administrasi nasional, sistem pelaporan, dan juga sistem evaluasi. Semua perangkat ini yaitu menjadikan organisasi Muhammadiyah berjalan secara profesional dan berkesinambungan. Karena Muhammadiyah memiliki satu poin bahwa sistem yang baik atau sebuah organisasi yang baik itu tidak bergantung pada satu figur tertentu, tetapi berjalan berdasarkan aturan yang telah disepakati bersama. Muhammadiyah juga menerapkan sistem organisasi yang berjenjang, mulai dari pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang, hingga pimpinan ranting. Struktur ini itu memungkinkan setiap tingkatan memiliki kewenangan sesuai dengan tugasnya masing-masing, ya, namun tetap berada dalam satu sistem organisasi nasional. Dengan sistem desentralisasi yang terstruktur, Muhammadiyah mampu berkembang hingga ke tingkat akar rumput tanpa kehilangan kesatuan arah gerakan. Nah, pada tataran yang lain, amal usaha Muhammadiyah itu juga dikelola menggunakan prinsip-prinsip manajemen modern. Di antaranya adalah transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan profesionalisme. Karena itulah, sekolah, rumah sakit, universitas, maupun lembaga sosial Muhammadiyah yang lain itu tidak hanya menjalankan misi dakwah Islam semata, tetapi juga menerapkan tata kelola yang profesional sehingga memiliki tingkat kepercayaan tinggi di masyarakat. Sebagai penutup, uh, ada satu poin yang bisa kita jadikan sebagai patokan atau panduan, ya, bahwa Muhammadiyah itu tetap eksis karena memiliki 5 pilar utama. Ya, ada keyakinan yang kuat berdasar Quran dan Sunnah, ya, dengan semangat tajdid. Kemudian nilai luhur seperti keikhlasan, amanah, profesionalisme, moderasi, semangat berkemajuan. Ketiga, ada budaya organisasi yang menjadikan tauhid ibadah, kemudian akhlak, ilmu, dan amal saleh sebagai budaya kerja. Kemudian keempat, ada sistem manajemen yang modern dengan prinsip ada ART, akuntabilitas, good governance. Dan kelima adalah kepemimpinan yang kolektif, visioner, melayani, dan berbasis kompetensi. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa Muhammadiyah tetap relevan bukan semata-mata karena sejarahnya yang panjang, ya, tetapi karena konsisten menjaga prinsip dasar Islam, sekaligus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Eksistensi Muhammadiyah mengajarkan kepada kita bahwa organisasi yang mampu bertahan bukanlah mereka yang paling besar, melainkan yang memiliki fondasi ideologi yang kokoh, budaya kerja yang kuat, tata kelola yang baik, serta kepemimpinan yang visioner. Semoga nilai tersebut dapat menjadi inspirasi bagi kita dalam berorganisasi, berkarya, dan memberikan manfaat bagi umat, bangsa, dan kemanusiaan. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.